Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang i'rab suratul Fatihah. Ini adalah i'rab serial ya, juz amma bagian 1. Insyaallah kita akan mengambil referensinya dari i'rab yang dikeluarkan oleh Markas Tafsir. Ya, yang pertama kita akan membahas dulu suratul Fatihah. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu fakta dari suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu faktanya apa sih? Kita tidak menyajikan semuanya, tetapi hanya 3 lah ya, karena memang suratul Fatihah itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ditambah lagi mungkin tidak akan sempat, tidak akan cukup ya, gitu ya, untuk pembahasan kali ini. Kalau kita akan membahas 3 fakta suratul Fatihah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah itu di dalam Al-Qur'an ya, itu merupakan surat pertama, bagaimana juga namanya yaitu Al-Fatihah. Fatahah itu artinya membuka, Fatihah itu isim fa'il berarti pelaku. Jadi Al-Fatihah memang artinya adalah pelaku yang membuka atau singkatnya pembuka. Yang kedua, Al-Fatihah itu memiliki nama lain yaitu Ummul Kitab. Nama lainnya banyak ya, Ummul Kitab ya, kemudian ada banyak lah ya yang artinya induk dari Al-Qur'an. Ummul Kitab itu artinya induk dari Al-Qur'an. Ya, disebut Ummul Quran juga ya, gitu. Jadi, namanya banyak, di antaranya nama yang kita ambil adalah Ummul Kitab. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah itu turunnya di Mekah, ya, meskipun ada yang mengatakan bahwasanya, pendapat Al-Fatihah itu turunnya di Madinah. Cuman pendapat yang paling kuat menurut Al-Fakir adalah, Al-Fatihah itu turunnya di Mekah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu merupakan surat yang wajib dibaca setiap sholat, dan setiap sholat dan perintah sholat itu sudah ada sejak Rasulullah ada di Mekah, ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka, ya, Al-Fatihah adalah surat yang turun di Mekah. Baik, kita lanjut. Surat Al-Fatihah berisi 7 ayat, ya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini adalah surat yang senantiasa kita baca setiap sholat dan wajib hukumnya membaca suratul Fatihah ketika sholat. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat, maka sholatnya artinya tidak memenuhi rukun dan dia harus mengulang sholat tersebut. Ya, sholatnya tidak sah. Baik, ayat yang akan kita bahas pertama, ini kan ada 7 ayat ya. Kita akan membahas pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. I'rab itu intinya adalah mencari ya bagaimana nahwu ya. I'rab itu artinya kedudukan Al-Qur'an gitu ya. Kita akan belajar nahwu shorof itu dengan menggunakan, juz amma. Yang pertama kita bahas adalah Al-Fatihah terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencari akhir dari bismi ya, ini yang dimerahkan ya, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kita akan membacanya Bismillahirrahmanirrahim, kan. Kenapa bisa bismi, kenapa bisa Allahi, kenapa bisa Ar-Rahmani, kenapa bisa Ar-Rahimi. Nah, itu yang mau kita bahas. Oke, yang pertama, bismi itu merupakan, isim yang terdiri dari huruf bi gitu kan, itu huruf jar, huruf yang, apa namanya, membuat isim setelahnya itu majrur gitu ya. Kemudian ismun itu artinya nama, gitu ya, maka bismi dengan menyebut nama gitu kan. Kenapa menjadi i? Karena ada huruf jar bi di depannya sehingga dibaca bismi. Ba atau bi itu merupakan huruf jar yang mabni ala kasroh. Ismun menjadi ismi itu dia majrur karena terjarkan oleh bi ya, dan ciri jarnya adalah kasroh ya. Kemudian Allah, kenapa dibaca Allahi? Karena Allahi itu adalah
merupakan gabungan dari huruf alif lam yang nantinya memiliki sifat untuk mema'rifatkan isim. Ilahun artinya adalah sesembahan. Menjadi alif lam ditambah dengan ilahun berarti adalah ya sesembahan yang khusus. Sesembahannya orang Islam adalah Allah. Tuhannya orang Islam adanya Allah. Kenapa jadi Allahi? Karena posisi Allahi di situ adalah mudhafun ilaih. Ya, mudhafnya mana? Mudhafnya tadi ismun, tadi bismi, ya. Itu ya, Allahi itu menjadi mudhafun ilaih. Lanjut ya. Lalu Ar-Rahmani, kenapa dibaca Ar-Rahmani? Ar-Rahmani berasal dari alif lam ditambah rahmanun. Alif lam itu adalah merupakan huruf gitu ya. Rahmanun itu isim. Menjadi Ar-Rahmani karena Ar-Rahman itu adalah sifat. Dalam bahasa Arab disebut na'at dan dia mengikuti apa namanya? Mengikuti yang disifati. Yang disifati siapa? Ya, yang disifati adalah Allah. Ya, Ar-Rahman itu artinya Maha Penyayang kan? Yang disifati siapa? Yang Maha Penyayang ya Allah. Maka sifat itu mengikuti yang disifati. Itu ya, Rahmani dan Ar-Rahimi. Ini juga sama, sifat. Siapa yang disifati? Allah. Allahnya bentuknya apa? Bentuknya jar, tanda jarnya kasrah. Maka Ar-Rahmani itu kasrah juga, jar. Ar-Rahimi juga jar. Begitu ya, singkatnya seperti itu. Maka kalau kita mau persingkat, ya ini Arabnya kita singkat dari bahasa Indonesia. Ya, bismi itu adalah ba-nya huruf jar, ismi itu jar dia majrur karena ada huruf ba di depannya. Allahi ismul jalalah jar majrur dan posisinya mudhafun ilaih. Ar-Rahmani adalah na'at sifat dari Allah, maka harus jar. Ar-Rahimi juga na'at atau sifat dari Allah, maka harus jar juga. Paham ya sampai sini ya? Itu baru ayat pertama. Kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdu itu terdiri dari alif lam yaitu huruf. Hamdun awalnya ya. Menjadi hamdu itu karena ditambah alif lam ya. Jadi setiap isim itu umumnya belakangnya dhammah tain. Tapi kalau ditambah ya alif lam dia menjadi ma'rifat sehingga dhammah tain itu kemudian berubah menjadi dhammah biasa. Ya, alhamdu itu karena isim di depan itu biasanya mubtada. Dan mubtada itu eh, selalu posisinya tuh rofa, ya. Dan tanda rofanya adalah ya di sini adalah dhammah. Gitu ya. Alhamdu. Lillah. Lillah itu berasal dari kalimat li di depannya ada huruf li. Li itu huruf jar. Allahu tadi ya. Allahu itu adalah ismul jalalah tadi udah dibahas dan dia isim ma'rifat menunjukkan bahwasanya Tuhannya orang Islam itu adalah Allah gitu ya. Dan jika kita telaah kenapa kemudian menjadi i, gampang ini karena majrur gitu ya. Gampang gitu. Oke, lanjut ke Robbi. Nah, Robbi ini adalah merupakan badal ya, badal dan juga merupakan isim yang mensifati Allah. Lillahi ya, Allah itu siapa? Siapa? Badal. Berarti badal itu mengikuti yang di depannya atau bisa juga sifat. Naat gitu ya. Kalau kita mengambil dari i'rab markasul Quran maka Robbi itu merupakan naat yang majrur. Nah, sifat dari Allah tadi. Ya, karena Allah di depannya sudah majrur, maka belakangnya pun naatnya menjadi majrur. Badal pun sama, badal pun pengganti intinya gitu, pengganti ya. Allah itu Rob ya. Al-alamina. Oke. Alamina itu terdiri dari alif lam dan juga alamuna. Ya, aslinya begitu. Kenapa jadi ada ya di sini? Awalnya mun, ya, ada wawu dan dhammah gitu ya. Itu karena bentuknya adalah dia jar ya. Dia itu posisinya adalah mudhafun ilaih ya. Itu dia itu jabatannya mudhafun ilaih dan kedudukannya adalah jar, namanya tanda jar untuk apa namanya untuk isim jamak gitu ya. Itu kemudian di apa namanya diganti dengan ya. Di alamina seperti itu.
Oke, jadi secara singkat kalau kita kemudian ingin menjelaskan maka alhamdulillah itu mubtada yang posisinya adalah rafa. Tanda rafanya adalah dengan dhammah. Lillahi adalah huruf li yang merupakan huruf jar yang mabni dengan kasrah diikuti oleh Allah sebagai isim yang terjarkan atau majrur sehingga dibacanya juga kasrah. Lalu Robbi itu na'at sifat dari Allah dan cara membacanya ikut dengan man'ut yang disifati yaitu Allah. Allahnya dibaca kasrah ya. Gitu sehingga Robbi itu juga bersifat posisinya sekaligus sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Alamina karena dia mudhafun ilaih otomatis mudhafun ilaih itu dia harus dibaca jar. Tanda jarnya adalah huruf ya karena posisinya ya sebagai jamak mudzakkar salim. Semoga paham. Nah, ini gampang. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ayat yang selanjutnya. Kenapa dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahimi? Gampang. Ini adalah sifat ya, sifat dari Allah sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sifat dari Allah di sini. Allah yang di ayat sebelumnya ya, kemudian disebutkan lagi ya, saatnya di ayat selanjutnya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Oke, lanjut kita ke ayat yang sebelumnya. Ayat selanjutnya, maaf. Maliki yaumiddin. Ini juga masih sama. Maliki. Kenapa dia i di sini maliki gitu ya? Kenapa enggak maliku ya, atau malikun? Nah, sini kan malikun. Kenapa dia maliki? Ya, maliki itu berasal dari malikun. Nah, maliki ini juga merupakan naat yang keempat dari tadi dari Allah yang disifati itu Allah. Gitu ya. Tadi ada Robbi, di sini ada Malik. Artinya adalah penguasa. Yaumiddin. Yaumiddin itu merupakan mudhofun ilaih dari tadi maliki. Maliki itu mudhof. Ya, mudhof tapi posisinya dia jar karena merupakan naat juga ya, dan yaumi itu merupakan mudhofun ilaih. Asalnya yaumun menjadi yaumi itu kemudian majrur ya karena dia mudhofun ilaih. Ad-dini ya itu merupakan alif lam ditambah dinun. Din itu artinya agama gitu, kepercayaan. Di sini maliki yaumiddin itu merupakan apa namanya, mudhofun ilaih yaumiddini begitu ya, artinya bukanlah hari agama tetapi hari kiamat, maksudnya hari pembalasan. Dan ad-dini itu dibaca kasroh karena mudhofun ilaih. Singkatnya begitu. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah dhamir munfasil ya. Dhamir munfasilnya mana? Ya dua-duanya iyyaka gitu kan. Ya, iya itu isim, ka itu juga isim, isim dhamir ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, na'budu itu fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari'nya adalah nun, nun itu adalah huruf mudhara'ah ya. Itu na'budu. Awalnya abada jadi na'budu. Abada ya'budu, ya na'budu, kami menyembah gitu kan. Kemudian wa iyyaka ini seperti yang tadi ya. Kenapa enggak wa iyyaki? Ya karena iyyaka ka-nya itu kepada Allah. Allah itu merupakan isim eh, muzakkar. Ingat Kak, wa iyyaka nasta'inu ya. Berasal dari kata ista'ana yasta'inu. Gitu ya, nasta'in. Nasta'inu. Nasta'in adalah fi'il mudhari' yang marfu' ya. Nasta'inu dan ista'ana yasta'inu ya. Jadi ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang domirnya itu nahnu gitu ya, artinya kami meminta pertolongan. Baik, selanjutnya kita percepat ya, karena slide-nya masih banyak, masih 55 slide. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa di sini kenapa di sini kenapa di sini ima gitu ya. Ihdina itu berasal dari kata ihdi itu fi'il amr. Nah, itu domirnya ya, isim domir untuk kami ya. Jadi ihdina itu
fi'il amr. Fi'il itu berarti, perintah gitu atau meminta sesuatu gitu. Ihdina siratal mustaqim nanti ya, ihdina. Jadi minta apa, hada itu kan artinya adalah tunjuk, ihdi berarti tunjukilah. Siapa yang tunjukin? Nak kami, begitu. Kemudian as-sirata, sirat, awalnya dari siratun, tambah alif lam menjadi as-siratu harusnya. Tapi kenapa menjadi as-sirata? Karena dia bentuknya adalah maf'ul ya. Tet fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang sebelumnya ihdina. Nah itu fa'il, ihdinya itu fi'il amr, maf'ul bihnya mana? Ya ini as-sirat. Jadi tunjukilah pada kami apa yang mau ditunjuki, ya. As-sirat, jalan, gitu ya. Al-mustaqima, siratal mustaqima. Mustaqim itu berasal dari mustaqimun, ditambah alif lam menjadi al-mustaqimu sebenarnya. Kenapa menjadi al-mustaqima? Karena dia merupakan na'at dari as-sirat, karena as-siratnya di situ mansub karena posisinya sebagai maf'ul bih, maka mustaqima itu juga ya merupakan, apa namanya, na'at ya dari sirat, maka bentuknya juga harus nasab. Tanda nasabnya adalah dengan fathah, seperti itu ya. Persingkat ya. Kita akan persingkat. Oke, kemudian ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirata tadi tidak berasal dari siratun ya. Kenapa sirat? Ya, ini merupakan badal dari ayat yang sebelumnya ihdinas siratal mustaqim, badalnya. Jadi ngikut badal tuh ngikut dengan, yang dibadalkan ya, posisinya karena sebelumnya siratnya adalah mansub ya, nasab, maka sirat di sini juga badalnya nasab, sirata. Alladzina ini merupakan isim mausul. Isim mausul itu isim penghubung atau isim yang, menunjukkan sesuatu gitu ya, itu. Alladzina itu isim mausul itu, bentuknya dia adalah jar gitu ya, dan tanda jarnya adalah dengan fathah ini ya, alladzina, gitu. Kemudian an'amta berasal dari an'ama dan ta ya, ini adalah fi'il madhi. An'ama, ta itu adalah ada isim domir untuk, apa namanya, domir, yang domir mutasil ya, yang kemudian, menunjukkan kalimat untuk kalian, untuk kamu, an'amta, an'amta, gitu. Kemudian ya, jadi an'amta adalah fi'il madhi yang mabni, disukun, mabni. Kenapa? Karena ada bertemu dengan, isim domir, jadi dia dimatikan, bertemu dengan isim domir, ya, yang isim domirnya fathah. Alaihim, ala ditambah hum, jadi alaihim. Ala itu huruf jar, hum itu domir sebenarnya, isim domir, ya. Kemudian karena terjarkan menjadi alaihim. Ghair, kenapa jadi ghairi? Karena dia, menjadi apa namanya, naat dari alladzina yang jar gitu ya. Jadi ghair di situ jar. Al-maghdubi ya, kenapa dibaca i ya? Karena dia merupakan mudhofun ilaih ya. Dari mana mudhof? Mudhofnya mana? Yang di atas, ayat di atasnya, siratal ladzina tuh ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdub, berasal dari ini nih, ghairil maghdub gitu ya. Ghair, setelah ghair memang biasanya adalah jar, ya dibaca maghdubi. Kemudian ya maghdub itu kan artinya, namanya ghadab, dimarahi gitu ya. Kemudian alaihim, tadi sudah dibahas, alaihim itu ala dan hum menjadi alaihim karena himnya itu him dhamir yang terjarkan oleh ala. Wala, ini gampang, wala itu ya wa-nya itu adalah huruf, apa namanya, athof gitu ya. La-nya itu huruf nahi gitu ya, nafi, maaf, la nafi yang, artinya adalah tidak gitu ya. Waladhdallin.
Dhalin itu berasal dari alif lam dan juga dhalun. Kenapa jadi dhalina? Karena dhalin di sini bentuknya harus, harus jar gitu, dan tanda jarnya isim jamak ya. Jamak itu adalah, jamak mudzakkar salim adalah, bentuk jarnya di wawunya diganti dengan ya. Seperti itu, secara singkat begitu ya. Jadi kalau kita kemudian ingin meringkas, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat posisinya adalah mansub karena merupakan badal dari ayat sebelumnya yaitu as-sirata, dan tanda nasabnya adalah fathah. Alladzina isim mausul untuk isim berakal yang mabni dengan fathah ya. An'amta fi'il madhi yang disukunkan karena bertemu dengan dhamir muttasil anta dengan bentuk ta fa'il yang mabni dengan fathah. Alaihi merupakan huruf jar ya, majrur karena setelah huruf. Begitu ya posisinya jar karena merupakan na'at ya, ghair itu na'at dari alladzina ya. Kemudian al-maghdubi, kenapa maghdubi ya karena ghairi, setelah ghairi itu biasanya jar. Posisinya jar karena mudhofun ilaih dan isim setelah ghairi. Mudhofun ilaih dari mana ya? Dari as-siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya. Ghairil maghdubi. Kemudian 'alaihim, ala dan hum, ala huruf jar, him menjadi him karena majrur setelah huruf ala dan seterusnya ya. Gitu ya. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah jangan lupa, subscribe, like, dan komen untuk, penjelasan yang selanjutnya. Mohon maaf kalau apabila ada kekurangan silakan bisa disampaikan. Kita akan membahas surah An-Nas ya selanjutnya. Kalau kita akan lanjutkan surat-surat yang, ada di juz amma. Ya, i'rab juz amma, belajar bahasa Arab dari, juz amma. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.